Mohon perhatian Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Camat Warasan, yang kami hormati Kapolsek Warasan, yang kami hormati dan Ramil 19 Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Banjarja beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua Kelembagaan Desa Banjarja, yang kami hormati para saksi dan rohaniawan, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Balai Desa Banjarja dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa formasi Kepala Dusun Pacor 1 Selasa 29 Agustus 2023. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Kebumen. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Sudibyo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Matukilah bersama terus billahi sallallahu alaihi hasan. Ala hadinya itulah salamati wal barakah. Rahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidil awwal wa akhir tabarakamu sayyidina sayyidina Rasulullah Ismail. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Alhamdulillah yuhafi matsiyah. Ya rabbana alhamdulillah rabbil jalal ta'ala sultan. Wa وقضينا بوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتسمع بها سمعي وترد بها فتنتنا اللهم اصفى على الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلوك والمختلفات والسداد والمحن وتهرب منها والبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أخرجنا وخرج صدق وأكرمنا وأخرج صدق واجعلنا من الفقراء سلطانا نصيرا اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ya Allah mudahkanlah jalan kami urusan kami Allahumma ya Allah ampunilah kami orang tua kami keluarga kami pemimpin kami dan masyarakat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu pembacaan surat keputusan Kepala Desa. Kepada Bapak Ali Mustafa disilakan. Keputusan Kepala Desa Banjarja nomor 141 dari 15 tahun 2023 tentang mengangkat saudara Gusti SMA sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun Patok 1 Desa Banjarja, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Kepala Desa Banjarja menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan
menetapkan ke-1, mengangkat perangkat desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan penghasilan dan tunjangan jabatan sebagai mana tersebut dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 tahun. Ketiga, perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lain-lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarja pada tanggal 25 Agustus 2023. Kepala Desa Banjarja, tanda tangan Cap Eko Yulianto. Daftar lampiran keputusan Kepala Desa Banjarja nomor 141/15 tahun 2023, tanggal 25 Agustus 2023. Nama Rusdi MA. Tempat tanggal lahir Sumeneb 05 November 1981. Pendidikan S2. Jabatan Kepala Dusun Pator 1. Nomor SK dan tanggal 141/15 tahun 2023. Besarnya penghasilan dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa, tanda tangan Cap Eko Yulianto. Pembacaan selesai. Acara yang kelima yaitu pengambilan sumpah dan pelantikan kepada yang akan disumpah menempatkan diri. Kepada para saksi dan rohaniawan menempatkan diri. Saksi 1, Bapak Tri Atmoko Yuni Hartono. Saksi 2, Bapak Gunarso. Rohaniawan, Bapak Sudibyo. Kepada Kepala Desa selaku pengambil sumpah menempatkan diri. Hadirin kami mohon berdiri. Pengambilan sumpah. Pada hari ini Selasa, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2023, saya, Kepala Desa Banjarja, Kecamatan Kuarasan, akan mengambil sumpah dan janji saudara untuk diangkat sebagai perangkat Desa Banjarja, Kecamatan Kuarasan, sebagaimana tersebut dalam keputusan Kepala Desa Banjarja nomor 141/15 tahun 2023.
Sebelum saya mengambil sumpah saudara, saya perlu bertanya. Bersediakah saudara saya ambil sumpahnya? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan disaksikan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara diberikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Perangkat desa yang baru dilantik, Saudara Rusdi. Kepala Desa selaku pengambil sumpah. Dilanjutkan para saksi. Saksi 1, Bapak Triatmoko Yuni Hartono. Saksi 2, Bapak Gunarso. Pengambilan sumpah dan penandatanganan selesai. Kepada para saksi dan rohaniawan kembali ke tempat. Penyerahan surat keputusan kepala desa kepada perangkat desa yang baru disumpah. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan taufiknya. Pada hari ini
Selasa tanggal 29 bulan Agustus tahun 2023. Saya Kepala Desa Banjarjah, Kecamatan Kuarasan, dengan resmi melantik saudara sebagai perangkat Desa Banjarjah, Kecamatan Kuarasan berdasarkan keputusan Kepala Desa Banjarjah, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen nomor 141/15 tahun 2023 tanggal 25 bulan Agustus. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pengambilan sumpah dan pelantikan selesai. Kepala Desa disilakan kembali ke tempat. Kepada yang diambil sumpah kembali ke tempat. Hadirin kami mohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Yang pertama, yaitu sambutan Kepala Desa Banjarjah kepada Bapak Eko Yulianto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kuarasan, Bapak Muhammad Taufik Hidayat AP. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuarasan, Bapak Khalil Nun Sewu, pangkat yang apal ya, AKP itu ya. Biar warga saya kenal juga, Pak. Yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 Kuarasan atau yang diwakili oleh Bapak Slamet Rianto. Yang kami hormati rekan-rekan dari Pol PP Kecamatan Kuarasan. Yang kami hormati kelembagaan desa, 2 BPD serta anggotanya, TPPKK Desa Banjarjah, Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta anggotanya. Tidak lupa juga yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan perangkat desa Banjarjah dari Sekretaris Desa, Kaul Kasih, Kadus 1 sampai 5. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah lengkap. Yang kami hormati pula tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kaum rahmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di acara pelantikan, penjaringan dan pengambil sumpah untuk Kadus wilayah 4 Pacor 1. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang hanya mendapatkan syafaat yang mulia. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih
kepada tamu undangan, mobil khusus pada punggawa-punggawa kita dari Forkominjam bisa hadir secara langsung, dan alhamdulillah tadi acara berjalan dengan lancar dan hikmat. Selanjutnya kami dari pemerintah desa mengucapkan juga terima kasih kepada tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa Banjarja yang telah melaksanakan tugasnya. Saya yakin beliau itu duta-duta, tokoh-tokoh masyarakat yang memegang teguh transparansi. Tidak ada intervensi dari manapun, dari kepala desa maupun Bapak Camat. Ya Pak, betul ya Pak. Malam waktu itu saya ditanya, saya kaget, Bu Sekdes dapat WA, undangannya ditujukan kepada Bapak Kades tidak boleh diwakilkan. Keperluannya klarifikasi terkait penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Kinten-kinten pripun Pak niku Bu nekanu kata-katanya klarifikasi dari kecamatan intinya kayak gitu. Biasanya kalau klarifikasi ada apa ya kan? Ada gejolak kah? Ada kecurangan kah? Saya bingung, kaget. Saya hadapi datang ke sana, seniko dagu Pak Camat, wikati teman, ada apa? Ternyata itu bagian dari proses. Bapak Camat menanyakan kepada saya, Pak Lurah, apa sudah mantap yang akan dilantik Bapak Rusdi? Saya jawab, iya. Sesuai ketentuan yang saya ajukan ranking 1 dan ranking 2. Karena tidak ada musibah ataupun kendala apapun, jadi tetap lanjutkan Pak Camat untuk ranking 1-nya Bapak Rusdi. Selanjutnya ditanya kembali, kapan mau dilantik? Saya jawab, Pak Camat, belum rembukan Pak terkait Ibu Rame. Jadi memang perjuangan kita semua baik dari panitia ataupun pelamar itu luar biasa. Itu yang akan jadi cerita di masa depan kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Mas Rusdi yang sudah dilantik dan sudah resmi jadi perangkat desa Banjarja. Mari kita sama-sama bersinergi untuk membangun desa tercinta kita ini untuk lebih maju sesuai visi misi saya. Tolong dibantu saya, karena menurut SOTK di kepemerintahan bahwasanya kadus itu, kepala wilayah itu langsung bawaan dari saya. Apapun yang ada di lingkungan, baik masalah yang kecil maupun besar, sudah selesai atau belum terselesaikan, harap dilaporkan ke saya. Setidaknya bila mana ada masyarakat yang menanyakan kejadian apapun ke saya, jadi saya tidak ketinggalan informasi. Selanjutnya pesan dari kami juga, monggo bekerja yang profesional. Boleh kita di luar seperti saudara, di dalam pun seperti saudara, akan tetapi ingat, yang namanya di kepemerintahan manapun ada atasan bawahan, ada toleransi antara bawahan dengan teman, dengan atasan, seperti itu. Kita bersama-sama jadi kesatuan kinerja yang baik untuk membangun desa Banjarja dari yang sudah baik menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, mudah-mudahan kedepannya dengan formasi yang sudah lengkap ini bisa mengisi kekosongan yang sudah ditinggalkan oleh Bapak Saipi, dan kami ucapkan terima kasih bahwasanya Pak Saipi sudah mengabdi kurang lebih 20 tahun luar biasa, tepuk tangan.
Selama kami bergabung dengan Bapak Saipi, Pak Camat, beliau seperti Bapak sendiri. Jadi walaupun di SOTK-nya beliau itu bawahan saya, kita selalu bekerja sama, selalu kompak, dan saya melihat beliau itu belum pernah marah. Mau dikomplain dari mana aja, hahaha, tenang aja. Oke, lancar, tepat, siap. Nanti mudah-mudahan bisa ditiru oleh Mas Rudi cara kinerjanya Pak Saipi, karena itu obat awet muda ya Mbak. Nyatanya Bapak Saipi yang sudah 60 tahun ini lebih muda dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Saipi, mudah-mudahan selama jenengan bekerja jadi ladang amal ibadah panjenengan. Semua kesalahan di masyarakat lewat saya sudah kami maafkan, dan kami juga minta maaf apabila dalam saya memimpin jenengan banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak sopan jenengan. Saya pribadi minta maaf ya Pak. Oke. Selanjutnya Bapak Rusdi, tadi sudah dibacakan ada sumpah dan sebagainya. Tolong itu dipahami bahwasannya kita bekerja dengan diniati ibadah, insya Allah hasilnya akan baik. Kita demokrasi, jujur, tidak bekerja dengan rasa senang Unsur senang itu bahaya, jangan dipakai. Mentang-mentang juga jangan dipakai. Saya punya moto bekerja, mari kita kerja yang santai, serius tapi santai, sersan. Dan kita kerja apa Mas? Lupa ya, sersan terus? Wah, ada dua, motonya ada dua. Sersan itu serius tapi santai. Yang kedua, ada dua, tapi saya lupa ini karena di depan mungkin panik ya. Nanti kita terapkan bersama. Intinya kita dalam bekerja saling mengisi. Tidak menutup kemungkinan jenengan diminta tolong oleh wilayah lain harus siap. Itulah di pemerintah desa beda dengan di tempat kerja jenengannya waktu itu. Segeralah adaptasi dengan masyarakat, dengan rekan agar kita kerjanya enjoy. Seperti itu, mungkin banyak kekurangan dari kami, mohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, yaitu sambutan Ketua BPD Desa Banjarjati kepada Bapak Tri Alkoko Yuni Hartono disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sambutan Pak Camat. Ini nanti lebih banyak Pak Camat lah. Arang-arang. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pak Camat Kuarasan, Pak dalam nanti rumahnya di sini loh Pak. Ini ceritanya jadi ketua BPD ceritanya Pak. Pertama di BPD, kemudian teman-teman anggota jalan saja jadi ketua lah. Kayaknya kita untuk urun membuka desa lah. Dalam rangka pembangunan yang nanti Pak Kapolsek Kuarasan, dalam Kuarasan yang mewakili yang nanti ketua tim penjaringan dan lanjutannya walaupun sudah dibubarkan tetap hadir semangat terima kasih. Yang nanti ketua kelembagaan desa RTB Karang Taruna PKK Posyandu, yang tokoh masyarakat, tokoh agama dan rekannya dari BPD. Jadi BPD Banjarjati ada 7 Pak Camat, 7 dari
Kayaknya belum hadir semua ya, tadi ada yang sakit, ada yang sakit. Dan bagi yang mati, pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan iman sehat dengan iman sehat untuk kita dapat bertemu dalam rangka menghadiri segala besar menghadiri kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa Banjarjat Jabatan Kadus Pacon dengan tiada apapun dan sholawat serta kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu yang hormati, pertama kami ucapkan terima kasih Pak Kepala Desa itu. Karena ini Pak Kepala Desa sudah melaksanakan perda yang paling lambat 2 bulan Pak, sama di harus diisi sudah melaksanakan. Karena sudah dirancang dari awal Pak. Atas begitu berhenti langsung mengadakan sosialisasi pembentukan panitia. Terima kasih. Jadi intinya terima kasih juga kepada tim penjaringan yang sudah bekerja sekitar 1 bulan, lebih sehingga sampai hari ini. Tentunya kan tahapan-tahapan sudah dilalui, masuk dari tahapan pendaftaran, kemudian penetapan, kemudian pembuatan soal sampai tengah malam pagi. Oke, sampai dengan proses hari H, kemudian dilakukan permohonan rekomendasi pada Pak Camat karena harus ada pemeriksaan dengan perangkat desa yang sudah meminta rekomendasi. Tadi Pak Kades juga sudah ada klarifikasi bagian daripada tahapan. Artinya dengan tahapan yang sudah dilalui sampai dengan Pak Camat memberikan rekomendasi, berarti memang tahapannya sudah karena dalam klarifikasi kan ditanyakan ya sudah saya diberi rekomendasi dan akhirnya Pak Kades melakukan pelantikan pada hari ini. Kemudian selanjutnya selamat kepada Pak Rusdi, sudah hari ini sudah resmi sudah dibuat SK tapi belum disumpah dan dilantik, belum bisa kita sama ini. Oke, hari ini sudah disumpah dan dilantik. Intinya akan selamat, semoga bisa menjalankan tugas sesuai dengan yang saudara tadi mengucapkan sumpah ikrar tadi. Bapak Ibu yang berarti, jadi intinya bahwa tujuan pengisian perangkat desa ini kan rangka untuk meningkatkan kinerja, memaksimalkan kerja dalam rangka untuk mengimbangi tuntutan masyarakat di bidang pelayanan, sehingga memang membutuhkan suatu SDM yang luar biasa yang mumpuni, yang baik ini, sehingga karena tuntutan pada pelayanan pada masyarakat, karena KDC ini kan sudah semua Pak KDC ini kan KDC dusunan dalam struktur kan memang langsung di bawah Pak sangat jelas. Harapannya Pak KDC ini kan corongnya desa, sehingga tentunya kan informasi yang ada di pemerintah desa harus mengetahui, sehingga nanti ada masyarakat, ada Pak RT menanyakan itu sudah tahu. Artinya untuk kegiatan dan rapat RT harapannya juga bisa hadir ini dalam rangka tidak hanya hadir duduk makan snack, tetapi hadir untuk menyampaikan program-program pemerintah. Jika komunikasi antara pemerintah desa dengan Pak Kades dengan dengan warga ini akan tersambung, sehingga harapan kami untuk berkaitan dengan tugas kadus asosiasi kepada masyarakat. Intinya monggo selamat melaksanakan tugas sebagai perangkat desa. Hari ini sudah sah resmi dan dilantik. Bulan depan sudah gajian Pak Kades. Gajian sudah dapat pokok. Selamat intinya monggo. Intinya untuk bergabung, karena kita sudah menjadi keluarga pemerintah desa Banjarjat, sudah bergabung
bergabung menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas kampus itu apa. Intinya bekerjalah menjadi tim, jangan bekerja, jangan punya konsep anu, artinya kita sudah masuk suatu keluarga, sehingga menjadi satu tim. Kalau dikerjakan bareng-bareng pasti penak cepat selesainya. Sehingga tentunya untuk bisa menyesuaikan diri di lingkungan pemerintah desa. Intinya selamat ya Mas Adi atas disempatkannya pada siang hari ini. Jadi itu saja, nanti lebih banyak di Pak sama saja untuk berkata. Oke, kurang lebih mohon siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga yaitu sambutan Ketua PPDI kepada Bapak Ahmad Fuadjono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil karim wal Fatihah. Ya Rabbi. Subhanahu wa ta'ala alaihi wa sallam wal alihi wa sahbihi wa sallam wal ulama wal musanfir wal syekh wa tabi'in malakatul qalbi. Oh saudara tersyaf terpatih al-Jilani kota sallallahu sirah sisila kumpul Fatihah. Sebagai hadratin Allah sahabat dan Rasulullah Muhammad wa alihi wa sahbihi Wasila hadratin Allah ahli Korea Perjanjian dan muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masakil ardi illa madhibaka ya syahidina ila ummul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak Kepala Desa Banjarjan ingkang sampun sembarang tokoh agama, tokoh masyarakat lan ingkang pedang tukang dusun Banjarjan. Wasil sundihim wa fir'amin wa usulihim wa firatihim sehlillahi lahumul Fatihah. Ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa kunna linahtadiya bi Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada yang terhormat ya Bapak Camat Warasan, Bapak Muhammad Taufik Hidayat Abid beserta staf yang kami hormati berkompensal, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, beserta anggota pun yang saya muliakan. Yang kami hormati Ketua DPD Desa Banjarjan beserta anggota Kelembagaan Desa Banjarjan, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua Tim Pagrak PKK, beserta anggota dan sedoyo tokoh masyarakat tokoh agama Dusun Banjarjan yang tansah kami muliakan. Padahal Bapak Kepala Desa Banjarjan yang tansah kami hormati, terus sedoyo konco-konco marahipun sesepuh pilih sepuh kami pun dan Bapak mantan pengasuh yang tansah kami hormati. Sedoyo perawat yang kami muliakan. Dilampung mengenai sama Jakarta Sakur Kematan Allah pilih wonten kesempatan siang menipu kalau panjenengan ngawonten dari Pak Kempal ganti acara pelantikan kepala dusun satu Pancor dengan Mas Rusdi Ema mugi-mugi Pak Kepala dan dari Pilpres dari peserta kebetulan kemaslahatan kemanfaatan fitri wa dunya wa akhirat Allahumma amin.
Salawat salam Allah bagi tentang sakit berbahagia dengan jangan kita dengan bersyukur. Salam Maria Santiago tentang sakit jangan sampai berbahagia akan pilih Aceh. Mungkin begitu setia kecacatan menaikkan kuat mati dan berdiri atas seperti pun amin ya Tuhan. Seluruh hadirin yang berhormati, rekan-rekan kami matur pertama mewakili seluruh konsep-konsep perangkat desa Kecamatan Kuarasan yang tergabung dalam sebuah persatuan PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Pertama kami dari seluruh rekan-rekan ucapkan banyak terima kasih kepada beliau senior saya Mas Saimpi yang sudah membuat amanatnya tugasnya dari awal sampai ke berat. Dan ini beri contoh dari seluruh rekan-rekan perangkat desa Kecamatan Kuarasan. Ada banyak perangkat desa yang tidak sampai bunga pensiun, tapi beliau Mas Evi luar biasa. Bisa membuat amanah sampai bunga tugas. Penghargaan yang setinggi-tingginya buat panjenengan. Mudah-mudahan Yayasan Anak Kades apa yang menjadi amal bakti panjenengan dapat diterima oleh Ta'ala dan mendapatkan balasan yang lebih menjadi pengalaman. Dan kami dari seluruh perangkat desa sekecamatan Kuarasan utamanya PPDI, apabila sesama ini bergaul dengan panjenengan, banyak tingkah laku yang kira berkenan melalui saya, kami pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya pada panjenengan. Selamat menjalankan bertugas, semoga keberkahan kesehatan selalu menyertai panjenengan sebelum bergerak. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kami juga mengucapkan selamat kepada beliau Mas Herusti ini luar biasa. Perangkat desa lecah dulu diomong pam opo-opo pamong opo-opo diomong. Zaman kalau daftar perangkat desa 20 tahun yang lalu bukan itu singkatan Mas. Perangkat desa sebuah profesi yang dibenci, namun pada saat ini banyak peminatnya. Bahkan sarjana mungkin dengan S2 luar biasa. Dari Pramong kadang-kadang pun di singkur mau Mas. Dari baik putra pun kadang-kadang berkenaan. Tapi saya ini berjaya waktu dan perjuangan PPDI adanya Sintam setara 2 anak. Dan sekarang ada JKN, JKS, Jaminan Kesehatan, hasil sebuah perjuangan dari kita bersama akhirnya dapat dibuktikan sekarang peminat menjadi perangkat desa banyak sekali. Tapi Sinta menggunakan saat ini ketika dengan 17 Agustus ini karnaval untuk buatan sing kira-kira dari putra jenengan sing diagemi dadi pamong. Kata-katanya uji tentara dokter itu bapak-bapak sing diagemi dadi pamong. Sebuah amanat untuk panjenengan, berdasarkan kepercayaan dan panjenengan, walaupun kadang jadi pamong, cara boleh mangisa. Cara boleh mangisa dari pamong angel kan suki di pasangan. Cara ngeliat mangisa dari pamong angel nekon suki. Kulo 20 tahun dari pamong saat ini dari suki. Tapi insya Allah menawi panjenengan syukuri. Jenengan syukuri, yakin dicukupi. Dan Gusti Allah mugi berkah mata panjenengan sakeluarga. Amin ya Allah. Amin. Satrasipun kaula lawan pesan dumateng panjenengan Mas Rusti, monggo dadi satunggal Pak Kades sehingga hubungan yang baik utaminipun dengan Pak Kades dan konco-konco perangkat desa ingkang sampun senior, sekdes dan konco-konco lainipun panjenengan jadi hubungan sejuk untuk mewujudkan desa Banjarjaya yang lebih baik dan berkah berkatun terjibatun walaupun kabul. Allahumma amin ya rabbal alamin.
batas saking kawalebatan pada umatkan langkung kadang setelah penempatan kekiriman Ibu Pak Anggota. Selamat tanggapan seperti untuk bergabung dengan keluarga besar Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan tali asih dari PPDI oleh Ketua PPDI kepada Bapak Ahmad Hudian Full Adilmu dan Bapak Saipi beserta istri disilakan. Sambutan yang keempat yaitu sambutan Camat Kuarasan kepada Bapak Muhammad Taufik Hidayat APD, silakan. Kalau kita kan desa jenengan itu gede dhuwur, tapi jebule basa tengah ajeng ndredeg jebule. Tapi pas sambutan boten sing keblengan kados kula sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang engkang kula muliakan para kiai alim, para ulama, sesepuh ini sepuh wonten desa Banjarreja. Banjarreja nggih, sanes Banjarreja nggih. Banjarreja Kecamatan Kuarasan ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu barokah doanipun. Yang saya hormati Forkompimcam hadir secara pribadi Pak Kapolsek Pak itu Khalil Sarjanaku, Pak Darlamil akan mewakili. Tadi kayaknya Pak Bambang sanggup hadir, ternyata wakil jadinya. Yang saya hormati Kades Banjarreja beserta segenap perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Ketua Kelembagaan Masyarakat Desa secara keseluruhan, Bapak MD, PKK dan sanes-sanesipun, dan Bapak Ibu, oh iya, calon sudah terlantik, bukan calon lagi, perangkat desa terlantik, beserta istri dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji seluruh kehadirat Allah atas segala nikmat dan berlimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan keleluasaan untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan meridhoi usaha upaya kita sekalian. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya dengan Mas Tri ini memang kenal dari tahun 2000. Kayaknya saya nikah pun sih nunggunya ya Mas Tri dulu. Karena yang saksi nikah saya itu jadi atasannya beliau, Pak Nasirudin waktu itu. Saksi nikah saya kenal dari 2000 terus sampai sekarang ya Mas, tapi baru tahu kalau ternyata rumahnya wonten Banjarreja. Ketua BPD malah ternyata tambah ayam saya. Maksudnya banyak kolega-kolega yang ada di Kuarasan ini, karena saudara secara langsung, keluarga secara langsung bukan nonton. Jadi Bapak Ibu sekalian pulang berkeluarga nih.
Nggih temenan apa mboten? Berarti ini mampir nyuwun sarapan angsal nggih. Nggih matur nuwun. Mbok pilih apa sing dereng kenal nggih niki kula Muhammad Taufik Hidayat, Camat Kuarasan ingkang enggal berapa hari ya? Tanggal 10 Agustus baru 18 hari ya. Ya bercokol di Kuarasan menika rumah saya Wonokliro. Ya. Istri dan anak rata sampai nggak izin saya. Oke. Di sini sidang mastri jadi nanti. Beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, baik yang purna maupun yang telah dilantik, tapi terlebih khusus kepada yang purna saya juga menyampaikan penghargaan dan misalnya penghargaan terkait. Siksanya sih betul siapakan itu Pak Sriono. Penghargaan yang setingginya dan ucapan terima kasih yang setulusnya dari kami atas nama pemerintah Kecamatan Kuarasan atas dedikasi jenengan, loyalitas jenengan tadi sudah disampaikan Pak Kades, benar-benar loyalitas, berdedikasi. Terus terlebih pengabdian selama berapa tadi 20 tahun ya? 20 tahun untuk Desa Banjarjaya ini khususnya untuk lingkungan dusun Pacor, Pacor 1. Tapi memang lurus tadi yang disampaikan siapa Mas Tri Pak Pak Ketua Panitia Arif, kayaknya memang belum pantas aja ya untuk purna 60 sebagai kayu. Kasih Pak udah Pak ya. Ibu langsung deg-degan ya. Iya, si 62 bulan nggih. 60 tahun 2 bulan, tapi rambutnya kok masih muka desa sih nembe 60 tahun kenging wereng. Langsung ditutup. Oke, kabut tuh. Ada sekedar ada mawar gitu. Jadi apa itu kelalen ya. Kita langsung mau kepada Mas Rusdi. Tadi beberapa hal sudah disampaikan juga oleh Pak Kades, Ketua PPD dan Ketua PPD ini mana tadi? Oh Mojo. Apal sama orangnya tapi jenenge sopo. Oh iya Mas Fuad. Kebetulan ya Mas Fuad ya, aktif di grup, aktif di medsos juga. Sudah beberapa hal sudah disampaikan terkait dengan jenengan. Terus yang jelas jenengan sudah niat insun beras dari hati, termasuk hati dan pikiran, terus juga jiwa raganya. Jadi Pak Kiai niat insun boten tenang hati, boten tenang jiwa raga, tidak sami lah. Dan istri penting yang garwa. Jadi begitu orang ini. Orang sini yang boten di lipstick ini. Istri pun dipamiti temenan, pun ikhlas jenengan. Kenapa saya tanyakan jenengan ikhlas enggaknya? Karena Mas Rusdi ini nanti perhatiannya akan terbagi loh terhadap para perempuan yang lain. Maksudnya PKK, ibu-ibu lansia, maksudnya niku maksudnya. Kenapa niku pun ikhlas? Terus orang tua nih pun, bapak murah sepuh, enggak. Terus ibu pun,
Ngomong Pak, ngomong. Oh, ngomong terhadap Mas Rusdi. Bapak bisa pun lila nggih? Nggih. Oke. Karena istri dan keluarga ini salah satu cegah untuk tegaknya Mas Rusdi ini melaksanakan, menurut saya bukan tugas kewajibannya dulu, tapi melaksanakan pengabdiannya dengan terlebih dahulu. Kenapa saya bilang pengabdian? Jam kerja jenengan, kewajiban jenengan, tanggung jawab jenengan dengan hak yang jenengan dapatkan, sebagaimana tadi Mas Fuad sampaikan, kayaknya jomplang dihitung secara matematika. Nggih mboten? Iya, kayak Mas Fuad wis pirang puluh tahun Mas Fuad? 20. Oh. Wis ajeg bae kaya ngono. Tapi sebagai sedulur ya Mas Fuad ya. Jadi itu memang kecenderungannya kita adalah kita ya, bukan lo kali, kita. Kita, saya termasuk ASN di kecamatan, terus Pak Kades dan segenap perangkatnya itu kecenderungan dalam pengabdian. Dan sekali lagi itu karena hak yang kita peroleh dengan beban yang lainnya itu nek dihitung secara matematika loh ya, secara matematika memang tidak seimbang. Tapi tadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Fuad, saya sepakat dengan Mas Fuad. Kalau kita niat dengan niat insun memang sudah mantap, juga istri sudah ikhlas, orang tua juga sudah mendukung, terus dengan pengabdian yang disertai dengan rasa syukur yang tinggi, insya Allah semuanya akan berlebihan untuk jenengan. Saya pun ini juga sambil untuk mengingatkan diri saya sendiri juga. Oke, Mas Rusdi ya. Jadi saya sepakat dengan Mas Fuad tadi karena kita memang pengabdian di masyarakat kita. Terus hal yang lain sebagaimana tadi juga sudah disampaikan sumpah dengan sumpah itu ada kewajiban yang harus jenengan laksanakan, ada tugas yang harus jenengan emban, ada larangan yang harus jenengan jauhi, dan harus ada tekad diri yang harus jenengan emban untuk melaksanakan hal-hal yang tadi itu, menjauhi maupun melaksanakan kewajiban atau menjauhi larangannya itu disumpah jenengan. Sumpah tidak hanya disaksikan oleh saksi saja atau para yang hadirin, terlebih adalah apalagi dengan tadi mana kelahiran Banjur aja moral teman dengan oh iya Pak Manten, lupa saya tidak sebut. Kamu tuh Pak Manten, tadi saya sudah ngangen-ngangen tapi Pak Manten siapa weh? Kamu tuh betul betul sebut loh. Kamu tuh Pak Manten ya, Pak Manten, Pak Gunarso. Oke. Jabarannya seperti apa, penjabaran seperti apa? Ya tentunya dengan harus buka kitabnya. Oke. Nah MA, saya cek di Google, saya tanya Mbak Google, MA itu ada Master of Art, ada Magister Agama. Jangan sebut ini Bu. Master of Art. Master of Art ini kecenderungannya adalah ilmu-ilmunya di filsafat, ilmu sosial, seni budaya, dan lain-lainnya. Jadi dia pun akan paham di beberapa hal itu. Terlebih seni jenengan dalam memimpin. Pemimpin itu harus penuh dengan seni. Tidak hanya pagi saja bangun tidur terus seni, betul. Pemimpin sendiri. Jadi cara pendekatan jenengan, cara pengolahan jenengan, cara pemberdayaan masyarakat di lingkungan dusun jenengan itu memang harus dengan seni. Ya. Karena
apalagi masyarakat kita, remaja kita, anak-anak kita, balita saja, nah, belum megang ini tidak bakal mau tidur kan ya. Tingkat pemahaman mereka, tingkat pembelajaran mereka dengan ini akan lebih tinggi. Biasanya kecenderungan karena pemegang HP, apatis mereka itu akan tinggi juga. Apatis itu cuek, ya. Cuek bebek ya Pak Dan. Nah, itu bagaimana jenengan terhadap orang-orang yang seperti itu? Padahal mereka itu potensi yang tinggi, yang bisa jenengan kelola, yang bisa jenengan berdayakan untuk lingkungan jenengan, yaitu memang dibutuhkan seni. Jadi main otoriter sendiri kan pun Pak Kapolsek saja, Pak Dan Ramil aja sekarang otoriter pun harus kita hindari, Pak Olim, oke? Nah, apalagi itu kan. Jadi tetap harus dengan seni. Ayolah kita berdayakan masyarakat kita dengan sebaik-baiknya. Terus yaitu kitabnya apa saja ya, tentunya dengan Undang-Undang 14. Undang-Undang Desa berapa? Tarik. Nomor 6 2014. Jadi ngetes KDC Pak bocahnya ini. Yang ngerti. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang dijabarkan dengan PP-nya Rausa. Langsung saja ke Perda 11 2016. Perda nomor Mas Rusdi. Pengangkatan dan pemberhentian jenengan. Terus dengan Perpu 17 tahun 2019 ya, yang diperbarui dengan Perpu 3 2019, diperbarui lagi dengan Perpu 58 2023 yang baru ditetapkan kemarin di bulan Mei ya, dan perpu-perpu yang lainnya. Itu yang setingkat kabupaten sampai kabupaten yang harus dipahami, karena di sana itu mengatur beberapa hal sesuai sumpahnya jenengan tadi. Saya jadi pengen mumpas, tapi nanti khusus Mas Rusdi mawon nggih. Iya. Masalahnya kalau rica-rica boleh. Kalau ini pas pengumuman atau sing janji Pak Bani alun rica-rica lho rene iki. Dan terus di tingkat desa juga harus pahami betul Perdes yang mengatur tentang SOTK-nya. Perdes nomor pinten dari SOTK-nya 6 2017. Itu dibuka dan belum diperbarui kembali, masih tetap pajak dan klasifikasi desanya masih tetap berarti jumlah 3 tahun 3 kasih 2 kasih berarti masih yang swakarya swakarya. Saya kira sudah swasembada urung di Pak Des. Terus juga perdes tentang sumber pendapatan desanya, dengan juga harus paham betul. Kini kono ngatur hak ini dengan porah. Hak apa? Engkau, ono porah nih kono, dicek. Termasuk hak yang lainnya diatur apa tidak, termasuk kedudukan keuangan kepala desa dan perangkatnya dicek di situ. Saya pengalaman di Kebumen, kota, kecamatan, desa Karangsari, udah tak tanting tenangan, apakah betul benar-benar mau menjadi kepala dusun, karena yang bersangkutan itu sebelumnya guru dan dia punya bimbel tersendiri, gelarnya pun SPD, MPD. Kalau betul ngecek guru nggak betul nih Pak.
Ini pengalaman pada saat saya di Karangsari, Kecamatan Kebumen. Katanya siap makan. Tapi begitu setelah dilantik, ternyata yang dicek pertama adalah haknya. Dihitung-hitung, kurang cocok. Bukan mari. Cocok akhirnya cocok. Akhirnya mengundurkan diri. Nah, itu kan gawe ribet desa. Betul, karena desa pembiayaan itu bisa untuk rehab kantor atau perawatan kantor atau untuk operasional kantor yang lain ya. Akhirnya harus menyisakan itu untuk penjaringan perangkat desa itu kembali. Okay. Makanya tadi saya sampaikan di sini tadi sebelumnya kepada Mas Rusdi, terutama istri dan keluarganya, karena jenengan adalah merupakan tiang penyangga bagi Mas Rusdi ini agar Mas Rusdi tetap kokoh berdiri melaksanakan tugasnya dan tidak terjadi hal seperti itu. Benar-benar memahamilah bahwa kita itu memang abdi. Pak Kades walaupun di pengurusan orang boleh Pak Kapolsek biaya untuk penyelenggaraan Pilkades tinggi, tapi setelah jadi Kades apa? Abdi sama saja. Kita semua abdi. Ngaten nggih? Terus hal yang lain, koordinasi juga penting karena jenengan mau membawa wilayah dusun gitu. Terus di situ pun akan bersinggungan dengan wilayah yang lainnya. Pacor 1 ini bersinggungan dengan desa lain betul? Dengan Serut. Nah, apalagi bersinggungan dengan desa lain. Kalau hanya bersinggungan dengan dusun yang lainnya, itu cukup kita saja di sini. Tapi kalau sampai bersinggungan dengan batas wilayah desa lain atau kecamatan lain, apalagi kabupaten yang lain, itu ada. Kemarin saya alami di Sadar. Itu betul-betul jenengan harus bisa mengelola lingkungan jenengan itu. Karena bisa jadi budaya, bisa jadi kebiasaan, bisa jadi pengetahuan dan lain-lain. Antar wilayah itu akan berbeda. Gesekan akan mudah terjadi kalau dengan pemahaman yang berbeda. Yaitu fungsi jenengan menjembatani itu, mengkoordinasikan itu. Khususnya juga terhadap pembangunan wilayahnya. Tahun 2024, sebagaimana tadi yang ditembung sama Pak Kades dan Ketua BPD saya, rencana itu memang saya kan diberi dana 1 miliar. Rencana. Ya Pak Dito. 1 miliar ini khususnya adalah untuk poros desa, tapi itu yang paling utama. Kenapa disebutkan untuk poros desa? Poros desa ini kecenderungannya itu bukan tipe jalan kelas 1 atau kelas 1 yang menjadi kewenangan kabupaten, tapi merupakan kewenangan desa. Tapi yang sering kejadian, penggunanya ini di luar wilayah desa itu, tapi tanah itu, jalan itu ada di wilayah Banjarnegara umpamanya. Nah, sebagaimana jenengan Mas Rusdi, umpamanya pengairan itu, irigasi itu, ternyata lokasinya di Serut, tapi yang membutuhkan adalah bonyong es pemain tapi tiba-tiba habis sih baterainya. Oh bro, tadi sempat terhenti. Itu fungsi jenengan juga di situ untuk mengkoordinasikan dengan
dusun sebelahnya, kerjasama dengan dusun sebelahnya. Kalau cukup di tingkat jenengan, cukup tingkat jenengan. Tapi kalau pembangunan fisik yang lebih tinggi, ya tentunya melibatkan dua desa itu. Nah ini untuk hal-hal yang seperti ini, khususnya jalan, ini memang kemarin menjadi kewenangan untuk di kecamatan, ada beberapa program, tapi yaitu hanya 1 miliar. 1 miliar cukup dibagi 22 atau berapa? Ampun. Berarti model prioritas nih. Itu nanti yang menilai adalah BPD dan Kades, nanti saya pasrahkan padu-padu dewi ngono. Hasilnya seperti apa untuk program yang 1 miliar itu, nah saya nanti tinggal mengesahkan saja. Posisinya saya Pak Sekda Udah sepakat. Dengan BPD Kades lain maksudnya 22 kecamatan. Itu salah satu contoh tugas dengan Mas Rusdi. Jadi sekali lagi pemanfaatnya adalah warga jenengan, tapi lokasi yang untuk dimanfaatkan itu baik irigasi, jalan atau hal yang lain itu ternyata di desa lain atau dusun lain. Itu jenengan yang harus mengelola dengan baik. Kalau memang cukup, sekali lagi kalau cukup jenengan, ya cukup jenengan. Tapi kalau memang harus yang lebih tinggi tentunya Pak Kades. Nah, Pak Kades menyerah ya. Terus apa yang lain juga, ada beberapa program yang harus dilaksanakan. Saat ini yang sedang digembar-gemborkan adalah Eko stunting. Saya termasuk stunting kok ya. Ini masuk STPDN. Minimal 160. Waktu itu saya persis 160. Makanya saya dulu pasukan pelengkap. Oh iya. Kenapa saya pasukan pelengkap? Begitu. Berhitung mulai 1, 2, 3. Saya terakhir lengkap. Pasukan pelengkap. Stunting ini karena tingkat nasional ini pun menjadi hal prioritas yang harus ditangani. Bahkan sampai di pengaturan Permendes nomor berapa sih tahun 2012. Kakek peraturan saya biar bintang nih nomor-nomor itu juga prioritas penggunaan dana desa adalah untuk penanganan stunting. Nah, sedikit penanganannya itu bukan hanya penurunan, tapi termasuk pencegahan. Pencegahannya itu sampai di mana? Tidak hanya pada si anak, si bayi, tapi calon orang tuanya itu pun dicegah dari pada saat remaja, khususnya yang putri. Karena remaja putri kita kalau sampai HB-nya kurang, zat besinya kurang, akhirnya nutrisi yang ke otak, nutrisi yang beredar di tubuhnya itu akan terganggu. Kalau bagi si remaja ini terganggu, otomatis pada saat dia nanti hamil, nutrisi yang ke janinnya kan otomatis akan terganggu. Nah kalau terganggu, kecenderungannya stunting. Jadi pencegahannya tidak hanya pada saat badut atau gay, tapi dari awal. Yaitu peran jenengan di situ juga sangat penting Pak Kades. Tidak hanya Pak Kades. Nanti saya pun akan gerakannya tidak hanya Pak Kades dan PKK-nya saja. Mau lu baik, langsung menghindar begitu retak absen ketua PKK-nya. Jadi keterlibatan penanganan stunting ini harus konvergensi ya istilahnya, harus menyeluruh. Tidak hanya pemerintah tok, PKK tok dengan si badutannya itu tidak, tapi harus menyeluruh semuanya. Karena stunting ini tidak hanya masalah makanannya saja, tapi juga lingkungannya, sanitasinya dengan seperti apa. Nah,
Di sini dengan kudu jeli. Kira-kira sanitasinya kurang baik dan akan menimbulkan stunting. Usul Pak Kades. Nah, urung lebar PJM, ternyata memang ini darurat dan harus dilaksanakan. Kedaruratan Pak Kades. Oke, itu salah satu contoh, beberapa contoh tadi saya sampaikan ini mungkin. Jadi sekali lagi kepada Mas Rusdi dan istri bahwa amanah yang disandang jenengan saat ini sebagaimana kemarin saya sampaikan pada saat pengumuman bukan untuk gagah-gagah gitu. Tapi ini adalah bentuk pengabdian jenengan buat masyarakat jenengan semua. Sekali lagi kalau memang jenengan bisa berjalan dengan baik, baik dari perencanaan, baik dari pada saat pelaksanaan kegiatan, pada saat pengawasan, karena Kadus itu sebisa mungkin harus bisa mengawasi kegiatan fisik yang ada di lingkungan jenengan, terus juga pada saat memonitor dan mengevaluasinya bisa berjalan dengan baik, tentunya Pak Kades akan lebih penak. Bisa santai walaupun serius dan bisa bekerja dengan enak, tapi tidak seenak udele dewi. Itu saja beberapa hal. Ini jadi saya ditipu nih mau kamu lihat ini, tapi jebule ya jebule. Jadi setelah ini ngapunten saya tak pamit ke Kamulian walaupun nanti tinggal penetapan, tapi saya ingin menekankan beberapa hal terkait dengan kebijakan baik pusat maupun kabupaten terhadap pembangunan di tahun 2024 nanti. Sekali lagi mohon yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketujuh yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang terakhir yaitu penutup dan dilanjutkan dengan ucapan selamat. Bapak Ibu tamu undangan kami hormati, rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ucapan selamat kepada Bapak Rusdi beserta keluarga menempatkan diri.
Untuk ucapan selamat akan diawali oleh Bapak Eko Yulianto beserta Forkompinca. Ada yang lain? Oke. Satu, dua. Ngapunten, tolong geser nih gitu. Kemudian ucapan selamat akan dilanjutkan oleh tamu undangan. Pak, Pokoknya nanti mau foto bersama dengan Pak Agus, saya boleh ini. Selamat juga. Selamat Mas Anto.